wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya, yaitu Azizah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita memahami sifat-sifat utama hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita lebih baik berdoa dulu. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Gimana? Sudah siap untuk kita belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai dari sekarang ya. Nah, perlu kita ketahui apa aja yang kita pahami hari ini, yaitu tentang hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Nah, ini ada 4 poin atau 4 sub yang harus kita pelajari. Namun kita dahulukan yang pertama, yaitu hikmah. Secara bahasa, hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, keadilan. Nah, menurut istilah dari Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa al-hikmah sebagai perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Nah, itu tadi terkait pengertian hikmah. Selain itu, dalam kata al-hikmah terdapat makna pencegahan, dan makna pencegahan ini meliputi makna yaitu yang pertama adil, hilm, ilmu, dan yang keempat nubuah Al-Quran. Selanjutnya yaitu dalil nakli tentang hikmah. Dalil nakli ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru ila ulul albab. Nah, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karena karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, hal tersebut yaitu dalil nakli atau dalil untuk al-hikmah. Dari bentuk-bentuk hikmah, kita dapat menempatkan seluruh perkara pada tempatnya, yaitu yang pertama dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran serta pendidikan yang sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Yang ketiga, dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya. Dan keempat, dapat menempatkan sikap dan tegas. Nah, selanjutnya yaitu tentang keutamaan dari hikmah. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasa. Yang keempat, memiliki semangat juang yang tinggi dan mensyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu tadi keutamaan tentang hikmah dan secara pengertian garis besar tentang hikmah. Selanjutnya yaitu tentang ifah. Nah, ifah secara etimologis atau secara bahasa yaitu bentuk masdar dari afa, ya'ifu, ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Nah, secara terminologis atau secara istilah, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Nah, itu tadi pengertian dari ifah. Kemudian dalil nakli yang terdapat atau dalil nakli untuk ifah ada 4, di mana setiap ini mempunyai masing-masing. Nah, yang pertama yaitu menjaga kesucian panca indera. Nah, untuk menjaga kesucian panca indera ini terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Kedua,
perintah kita, Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesucian jasad. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian untuk menjaga kesucian dari memakan harta orang lain, terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 6. Dan yang terakhir, menjaga kesucian lisan. Nah, ini yang paling penting juga, terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, selanjutnya dari adanya pengertian maupun dalil, ternyata ketika kita mengetahuinya ataupun bentuk-bentuknya, ada keutamaan yang perlu kita ketahui. Apa aja sih keutamaan ifah? Yang pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana atau qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Yang ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan masalah nafsu. Yang keempat, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Yang kelima, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Nah, itu tadi terkait tentang ifah. Gimana? Sudah paham? Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang saja'ah. Saja'ah secara bahasa berarti berani atau gagah. Sedangkan menurut istilah, keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Jadi, kita ketahui saja'ah yaitu keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi, orang itu harus berani, tapi kita harus juga mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu yang disebut dengan saja'ah. Kemudian, bahwa berani terhadap sesuatu bukan berarti hilangnya rasa takut menghadapinya. Tapi orang yang berani itu juga mempunyai rasa takut, namun egonya itu lebih dalam keberanian. Nah, keberanian ini dinilai dari tindakan yang berorientasi kepada aspek untuk kemaslahatan dan tanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan maslahat. Selanjutnya yaitu dalil nakli tentang saja'ah. Dalil nakli tentang saja'ah terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 139, di mana dalam ayat tersebut benar-benar menegaskan bahwa saja'ah mengarahkan pada kita agar tidak merasa minder atau insecure jadi orang yang sering kita ketahui untuk sekarang ini. Kemudian atau merasa lemah dalam membela kebenaran. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi, ketika kita dalam hal kebenaran, kita tidak diperbolehkan untuk minder atau insecure terhadap seseorang atau terhadap orang tersebut. Namun kita harus berani melangkah. Nah, itu tentang saja'ah. Kemudian macam-macam saja'ah ini ada dua. Yang pertama adalah saja'ah harbiyah, di mana yang berarti keberanian yang kelihatan atau tampak. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua tentang syafa'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Dalam saja'ah mempunyai keutamaan. Apa saja sih keutamaan saja'ah? Nah, dalam keutamaan saja'ah ini hikmahnya nanti yang kita peroleh yaitu dalam sifat mulia kita menjadi cepat tanggap, perkasa, memecah nafsu memaafkan, kemudian kita menjadikan manusia tangguh dan menahan amarah, tenang dan mencintai. Nah, itu tadi terkait saja'ah. Dan yang terakhir yaitu tentang adalah. Kata adalah berasal dari kata adil, di mana yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain setelah berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Jadi yang namanya adil itu tidak berat sebelah dan kita bisa seimbang.
Kemudian secara menurut istilah, adil menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Nah, itu tentang pengertian secara istilah adil. Dalil nakli untuk adil yaitu ketika orang yang beriman hendaknya dapat menyampaikan amanat yang baik. Jadi ketika orang tersebut adil, pasti dia akan menyampaikan amanat dengan baik dan betul-betul disampaikan. Dan adil ini terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, dari Quran surah ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu sangat membenci tentang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan Allah menyukai, menyenangi dengan hal yang adil dan kita bisa berbuat kebajikan. Keutamaan dari adalah atau adil, yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik ketika menciptakan kerukunan dan kedamaian. Dan yang keempat, keadilan adalah dambaan setiap orang, di mana setiap orang itu memang menyukai keadilan, menginginkan keadilan. Dan yang kelima, mendapatkan pahala di akhirat. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat kerja kita. Nah, itu tadi tentang akhlakul karimah, yaitu adalah saja'ah, ifah, sama hikmah, di mana hal tersebut ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari adanya akhlakul karimah, bentuk-bentuk akhlakul karimah seperti hikmah, ifah, saja'ah, ataupun adalah atau adil, ini untuk diperolehkan karakter seperti kita harus bijaksana, percaya diri, cerdas, kemudian komunikatif, inovatif, memiliki rasa malu, dan kita harus bertanggung jawab, jujur, dan mawas diri, serta tawadhu. Tak lupa kita harus selalu semangat, dan kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim harus selalu toleransi kepada orang lain. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan, sedikit materi yang Ibu sampaikan. Bila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.